Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Abdullah Nurjani STMT selaku dosen pengampu. Kami dari kelompok 4, saya sendiri Gloriska Syafila dengan MPM 2510182. Saya Rabiul Alim dengan NPM 2510125. Saya Septemian Yung dengan NPM 2510129. Saya Bimadian Febriawan dengan NPM 2510145. Saya Rifadul Alfredo dengan NPM 2510148. Di sini kami akan membahas materi tentang pompa air tanpa listrik sebagai teknologi tepat guna kekinian dalam konsep halal. Berikut adalah latar belakang dan permasalahan. Yang pertama ada kebutuhan air bersih menjadi masalah utama di daerah perdesaan dan tempat terpencil dengan akses listrik terbatas. Dan yang kedua ada pompa air tanpa listrik atau PATL sebagai solusi teknologi tepat guna atau TTG yang relevan. Dan yang ketiga ada memanfaatkan energi alami, sederhana, murah, dan ramah lingkungan. Dan yang keempat ada perlunya integrasi dengan konsep halal untuk menjamin kualitas air. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat kajian. Yang pertama ada mengidentifikasi jenis dan prinsip kerja PATL sebagai TTG kekinian. Dan yang kedua menerapkan konsep TTG halal dalam desain dan implementasi. Dan yang ketiga ada merancang PATL yang memenuhi aspek halal, kesehatan, higienis, dan ergonomis. Dan yang keempat ada memberikan manfaat akademis dan praktis bagi pengembang TTG di Indonesia. Oke, berikut konsep teknologi tepat guna. Yang pertama, teknologi yang layak teknis, menguntungkan ekonomi, diterima sosial budaya, dan ramah lingkungan. Berikutnya ciri-cirinya: sederhana, murah, efisien, produktif, sesuai budaya lokal. Berikutnya sasarannya untuk masyarakat miskin, UMKM, dan daerah pedesaan. Contoh penerapannya: pompa hidran dan pompa tenaga surya. Berikut evolusi teknologi tepat guna menuju teknologi tepat guna 4.0. Perkembangan dari manual ke digital. Teknologi tepat guna fase 1. Manual dan sederhana. Contohnya becek kedelai. Seperti mesin yang digunakan untuk memecahkan kacang kedelai. Berikutnya teknologi tepat guna fase kedua. Semi otomatis mengikuti perkembangan masyarakat. Berikutnya teknologi tepat guna fase 3, otomatis dengan daya saing tinggi. Berikutnya teknologi tepat guna 4.0 yang saat ini integrasi IoT, precision engineering, research based. Oke, berikutnya pompa air tanpa listrik sebagai teknologi tepat guna kekinian. Jenisnya PATL, pompa hidran, pompa tenaga surya, filter air dengan UV sterilizer. Berikutnya prinsip kerjanya: memanfaatkan energi kinetik air, gravitasi, atau tenaga surya. Berikutnya dapat diintegrasikan dengan sensor dan IoT untuk pemantauan dan tetap mempertahankan ciri kesederhanaan dan kemurahan. Oke, selanjutnya di sini ada konsep teknologi tepat guna halal. Yang pertama ada integrasi prinsip teknologi tepat guna dengan jaminan produk halal. Yang kedua, pentingnya air dalam proses halal dan taharah. Yang ketiga, nilai pasar halal global mencapai $2,3 triliun per tahun. Yang keempat, perlunya jaminan kehalalan air dari sumber hingga konsumsi. Nah, selanjutnya ada persyaratan teknologi tepat guna halal
pada PATL. Yang pertama, aspek halal, yaitu material halal dan suci, sumber air mutlak, proses bebas kontaminasi najis. Yang kedua, kesehatan dan higienis, desain mudah dibersihkan, material food grade, integritas filter atau UV. Yang ketiga, ergonomis, mudah diinstal dan dirawat, suku cadang mudah didapatkan, aman bagi pengguna. Yang keempat, semua aspek harus terintegrasi dalam desain dan implementasi. Nah, rancangan konseptual PATL terhadap teknologi tepat guna halal. Yang pertama ada material food grade, yaitu untuk komponen kontak air, ada pipa, katup, dan tangki. Yang kedua, integrasi filter dan UV sterilizer pada outlet air. Yang ketiga, sensor IoT untuk pemantauan kualitas dan kuantitas air. Yang ketiga, desain modular untuk kemudahan perawatan dan pembersihan. Yang keempat, tetap mempertahankan prinsip kesederhanaan dan kemurahan. Selanjutnya, implementasi dan pengembangan. Yang pertama, standarisasi material halal untuk komponen PATL. Yang kedua, pengembangan sistem filtrasi terintegrasi. Yang ketiga, riset pengembangan sensor iot yang murah dan sederhana. Yang keempat, uji kinerja dan kualitas air secara berkala. Yang kelima, sosialisasi kepada masyarakat dan UMKM. Baik, kesimpulan pada materi kali ini adalah yang pertama, PATL merupakan solusi TTG yang relevan untuk daerah tanpa akses listrik. Lalu integrasi konsep TTG halal menjamin kehalalan dan kesucian air. Lalu pendekatan TTG 4.0 meningkatkan aspek higienis, ergonomis, dan research based. Lalu pengembangan PATL TTG halal mendukung ekosistem halal di Indonesia. Dan yang terakhir, perlu komitmen bersama untuk standarisasi dan implementasi. Selanjutnya, untuk materi kali ini kita akan mengambil topik yang sesuai dengan penjelasan sebelumnya, yaitu tentang teknologi tepat guna pompa air tanpa listrik. Tema yang sesuai dan menyangkut bisnis UMKM yang akan dijelaskan yaitu produk pengolahan makanan halal dengan menginovasikan teknologi tepat guna pompa air tanpa listrik, atau yang disebut dengan TTG PATL. TTG PATL merupakan solusi holistik untuk efisiensi, keamanan, dan keberkahan untuk wirausahawan UMKM di sebuah pedesaan. Memaknai tepat guna dalam perspektif halal. Teknologi tepat guna atau TTG tidak hanya dinilai dari aspek teknis dan ekonomis, tetapi juga dari keselarasannya dengan nilai-nilai syariah. Prinsip halal mencakup tidak hanya pada produk akhir, tetapi juga pada proses produksi atau yang biasa disebut halalan thayyiban. Air sebagai unsur vital dalam produksi harus dipastikan kehalalan dan kebersihannya. TTG pompa air tanpa listrik hadir sebagai solusi yang tidak hanya tepat guna secara teknis, tetapi juga tepat nilai, karena mendukung proses produksi yang bersih, efisien, bebas dari sumber energi yang subhat, atau jika terkait dengan pembiayaan yang riba untuk biaya listrik, dan ramah lingkungan yang sejalan dengan konsep khalifah atau pelestari alam. Finite of benefit, halal, ekonomis, dan ergonomis.
Bagi UMKM, kelayakan sebuah teknologi dinilai dari kemampuannya menjawab 3 tantangan sekaligus. Kelayakan proses, keuntungan finansial, dan kelayakan bagi pengguna. Teknologi tepat guna pompa air tanpa listrik hadir sebagai solusi holistik yang menyinergikan ketiga aspek ini menjadi satu paket manfaat yang powerful. Dan yang berikutnya ada prinsip halal dalam penerapan teknologi tepat guna pompa air tanpa listrik. Pertama ada menjaga kebersihan, pasokan air yang memadai dan konsisten dalam fondasi dari kebersihan dalam proses produksi. Alat yang bersih dan lingkungan produk yang higienis adalah syarat mutlak untuk menghasilkan produk yang baik. Yang kedua ada kemandirian dan menghindari hashboard. Dengan mengurangi ketergantungan pada listrik yang sumber pembayarannya mungkin tercampur dengan sistem riba bagi yang mengoperasionalkannya. UMKM dapat meningkatkan kemandirian dan menenangkan hati dalam berbisnis. Yang selanjutnya ada aspek ekonomis, meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan finansial. Yang pertama ada struktur biaya yang unggul, investasi awal, investasi operasional. Teknologi konvensional pompa air atau bensin memiliki harga pembelian awal yang relatif rendah, namun biaya operasionalnya sangat tinggi dan terus-menerus. Memiliki tagihan listrik atau membeli BBM. Teknologi tepat guna pompa air tanpa listrik memiliki investasi awal yang mungkin lebih tinggi, terutama pompa tenaga surya, namun biaya operasionalnya mendekati nol. Ini adalah perpindahan dari modal biaya berlanggan ke modal sekali bayar. Manfaatkan selamanya. Analisis break-even point atau disebut titik impas. Sebuah UMKM dapat menghitung dalam berapa bulan investasi pompa tenaga surya akan balik modal. Setelah mengkompensasi penghematan tagihan listrik, perhitungan ini membuat keputusan bisnis menjadi sangat rasional dan terukur. Berikutnya, peningkatan produktivitas yang dikonversi ke nilai uang, waktu menjadi uang. Dengan pasokan air yang lancar, waktu yang sebelumnya terbuang untuk menunggu air atau memulai ulang pompa listrik dapat dialihkan untuk aktivitas produktif lain seperti produktif pemasaran dan penjualan. Berikutnya, pengurangan biaya perawatan. Pompa teknologi tepat guna seperti hidram atau pompa tangan memiliki desain mekanis sederhana dengan suku cadang yang mudah dan murah. Berbeda dengan pompa listrik yang memiliki komponen kompleks seperti kumparan motor yang mahal untuk diperbaiki. Yang ketiga, ketahanan terhadap fluktuasi ekonomi. UMKM menjadi kebal terhadap kenaikan tarif listrik dan harga BBM. Stabilitas biaya produksi ini membuat perencanaan keuangan jangka panjang akan lebih pasti dan mengurangi resiko kerugian akibat gejolak ekonomi eksternal. Jadi, analisis aspek ergonomis. Aspek ergonomis berfokus pada interaksi antara teknologi dengan penggunanya, umumnya pemilik atau karyawan UMKM, untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, efisien, dan tidak membahayakan. Baik, berikut adalah beberapa analisis aspek ergonomis. Yang pertama ada pengurangan beban kerja fisik dan mental, yaitu pompa otomatis, tenaga surya atau hidram, mengeliminasi beban kerja fisik secara signifikan. Pengguna tidak perlu lagi mendorong, menarik, atau mengangkut air secara manual. Ini mengurangi kelelahan dan risiko gangguan muskuloskeletal atau nyeri otot dan sendi. Yang kedua ada peningkatan keselamatan kerja atau K3, menghilangkan risiko kelistrikan. Tidak ada lagi risiko korsleting listrik yang dapat menyebabkan kebakaran, terutama di dapur produksi yang lembab. Lalu menghilangkan polusi dan bahaya kimia, seperti pompa tanpa BBM, berarti tidak ada asap knalpot atau polusi udara,
dan risiko tumpahan bahan bakar yang dapat mencemari produk atau terutama di UMKM makanan dan membahayakan pernafasan pekerja. Lalu desain yang user friendly seperti pompa tangan TTG modern sudah didesain dengan gagang yang ergonomis, mengurangi gaya yang diperlukan untuk mengoperasikannya sehingga lebih aman dan tidak melelahkan. Dan yang terakhir, optimasi proses dan alur kerja. Pasokan air yang ditempatkan secara strategis, misalnya di titik pencucian, pengolahan, dan pembersihan, akan memperpendek jarak dan waktu tempuh bekerja. Ini adalah prinsip efisiensi gerakan dalam ergonomi yang langsung berdampak pada peningkatan output.